Perkenalkan, nama saya Ramadan Wahyu Indra Pradana. Saya dari kelas TIC angkatan 2018. Di sini saya ingin mempresentasikan aplikasi saya, aplikasi peminjaman barang bernama Aren yang dibuat menggunakan framework Nuxt.js dengan modul front-end. Kemudian apa sih tujuan dibuatnya aplikasi ini? Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah yang pertama adalah memudahkan pemilik barang dalam mengelola transaksi yang terjadi di tokonya. Kemudian yang kedua adalah memudahkan pelanggan dalam meminjam barang. Yang ketiga adalah memudahkan pemilik usaha peminjaman barang dalam melihat laporan transaksi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah itu untuk sebagai media promosi pemilik usaha peminjaman barang dalam mempromosikan tokonya sendiri. Kemudian manfaat dalam penggunaan aplikasi ini sendiri adalah yang pertama, diharapkan pengguna itu memudahkan pengguna dalam melakukan peminjaman barang. Kemudian yang kedua itu untuk meminimalisir terjadi kesalahan dalam peminjaman barang. Kemudian yang ketiga adalah memantau transaksi yang terjadi, transaksi peminjaman barang. Kemudian yang keempat itu untuk meminimalisir keterlambatan dalam pengembalian barang yang telah dipinjam oleh pelanggan. Untuk alur proses peminjaman barang di aplikasi ini sendiri, itu yang pertama, user atau pelanggan itu diharuskan untuk melakukan registrasi pada aplikasi ini. Kemudian setelah melakukan registrasi dengan mengisi form yang telah disediakan, itu nanti pelanggan akan mendapatkan kode OTP yang akan dikirim melalui nomor WhatsApp dan juga melalui email yang telah didaftarkan saat proses registrasi. Kode OTP ini nanti berfungsi untuk melakukan pengaktifan akun pelanggan. Kemudian setelah akun pelanggan diaktifkan, itu nanti pelanggan dapat memilih barang yang ingin disewa. Setelah pelanggan memilih barang, kemudian pelanggan harus mengisi berapa lama durasi peminjaman barang. Setelah itu pelanggan harus mengkonfirmasi data apakah sudah sesuai atau belum, sesuai dengan datanya sendiri. Kemudian data peminjamannya apakah sudah selesai atau sudah benar. Kemudian setelah dikira datanya sudah benar, itu nanti pelanggan melanjutkan ke proses pembayaran. Untuk proses pembayaran ini kita menggunakan payment gateway dari Zendit. Itu kita dapat melalui beberapa metode untuk melakukan pembayaran, diantaranya itu transfer bank atau menggunakan e-money ataupun bisa menggunakan credit card. Kemudian setelah melakukan pembayaran, nanti pelanggan tidak langsung mendapatkan barang yang ingin dipinjam, melainkan harus menunggu persetujuan dari sales atau karyawan. Kemudian setelah karyawan mengkonfirmasi pesanan dari pelanggan, itu nanti pelanggan dapat mengambil barang yang ingin dipinjam ke lokasi toko. Kemudian setelah itu pelanggan dapat menggunakan barang yang telah dipinjam. Kemudian setelah durasi peminjamannya itu sudah selesai, nanti pelanggan akan mendapatkan notifikasi melalui WhatsApp dan juga melalui email bahwa durasi peminjaman barang telah berakhir dan pelanggan diharuskan untuk mengembalikan barang ke lokasi toko. Setelah itu proses transaksi pun berhasil. Ini mungkin langsung saya tunjukkan untuk demo alur proyeknya. Nanti seperti apa nanti proses peminjaman barangnya, kemudian nanti bagaimana sih si karyawan itu mengkonfirmasi, dan juga nanti bagaimana pelanggan mengembalikan barangnya dari awal sampai akhir. Oke. Untuk demo proyeknya sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan, untuk alur proses bisnis aplikasi ini sendiri, sistem informasi ini sendiri, yang pertama itu kita diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu.
karena kita belum memiliki akun. Maka dari itu kita harus mendaftar terlebih dahulu. Ini saya mengisi formulir untuk pendaftarannya. Kita memasukkan biodata kita ke sini. Ini nama email, untuk nomor telepon. Untuk nomor telepon dan email itu harus dipastikan itu email dan nomor teleponnya aktif, karena ini nanti digunakan untuk mengirim notifikasi seperti notifikasi OTP untuk verifikasi akun, dan juga notifikasi untuk apabila transaksi sudah disetujui oleh sales atau petugas, atau untuk reminder juga kalau transaksi yang dilakukan itu, peminjaman yang dilakukan itu sudah mendekati jatuh tempo atau malah sudah melewati jatuh tempo gitu. Kemudian untuk password ini saya masukkan, ini alamatnya Solo, kita daftar sekarang. Sebentar, saya buka WhatsApp terlebih dahulu. Seperti ini, kita mendapat kode OTP-nya 4632. Nah, setelah pendaftaran berhasil dan verifikasi akun berhasil, kita bisa langsung masuk ke dalam akun kita. Ini kita sudah masuk, kita bisa melihat profil kita di sini tadi yang sesuai dengan biodata yang kita masukkan saat proses registrasi di awal tadi. Di sini ada juga untuk halaman home-nya, itu di sini ada daftar promonya, kemudian ada daftar produknya, kemudian informasi mengenai websitenya ini sendiri. Di atas kita bisa mencari barang yang ingin disewa. Misal kita cari MacBook gitu, nanti yang keluar juga bakal ada MacBook keluar, daftar produk yang bernama MacBook. Di atas ini ada menu produk, daftar produk, dan juga daftar promo. Itu untuk menampilkan daftar semua produk yang bisa disewa di aplikasi ini. Kemudian daftar promo itu untuk menampilkan daftar promo yang dapat digunakan saat ini. Sekarang itu tanggal 2 September 2021. Kemudian ini kebetulan ada promo dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Seperti ini. Ini kita nanti bakal dapat diskon 10% hingga 300.000 dengan minimum transaksi 100.000 dengan kode MIFID. Ini saya copy untuk digunakan nanti. Kemudian semisal ini saya contohkan untuk menyewa MacBook, itu barang yang bernama MacBook. Nanti kita bakal dialihkan ke halaman informasi produknya. Ini ada nama produknya, kemudian tipe produknya, kondisi barangnya itu bagus atau sedang dipinjam ataupun rusak. Itu di sini nanti bakal ada kondisi barangnya, kemudian status barang itu dapat dipinjam, kemudian harga sewanya itu 300.000 per hari. Kemudian untuk denda keterlambatannya sendiri itu kita akan didenda sebesar 150.000 per hari. Kemudian saya ingin meminjam, ini kita ada beberapa pilihan, 1 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan. Atau kita mungkin bisa memilih tanggalnya sendiri, itu dari tanggal hari ini sampai tanggal 9. Kemudian dipinjam. Setelah kita memencet tombol pinjam tadi, kita diharuskan untuk mengkonfirmasi data terlebih dahulu, apakah sudah sesuai atau belum. Ini kita nama penyewanya, kemudian email penyewa, nomor telepon, kemudian alamat, produk yang ingin kita sewa, kemudian durasi. Tadi durasinya 7 hari, dari tanggal 2 sampai tanggal 9. Kemudian untuk total pembayarannya itu 2.100.000. Tadi untuk kode diskonnya sendiri
kita masukkan di sini, kita gunakan, kita mendapatkan promo diskon sebesar 300.000, jadi kita harus membayar 1.800.000 saja. Kemudian setelah data ini benar, kita lanjut ke pembayaran. Kita tunggu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan dialihkan ke halaman pembayaran di Zendit. Ini kita bakal dapat notifikasi juga nanti. Ini kita diharuskan untuk membayar sebesar 1.800.000 agar bisa meminjam barang. Kita bisa klik linknya atau kita bisa melanjutkan di sini. Misal ini di sini ada beberapa pilihan, ada transfer bank dan juga memakai e-wallet seperti OVO, Dana, ShopeePay atau link aja. Namun untuk demo kali ini mungkin kita demonstrasikan menggunakan bank BCA. Mungkin kita simulasi pembayarannya sebesar 1.800.000. Ketika sudah dibayar, nanti akan dialihkan kembali ke halaman website kita di aplikasi persewaan ini. Nanti di sini akan terdapat riwayat transaksinya. Ini statusnya dibayar, total pembayarannya 1.800.000. Kemudian metode pembayarannya menggunakan bank BCA dengan tanggal transaksi itu tanggal 2 September 2021 jam 9 malam. Ini kita bisa klik detail historinya seperti ini. Kemudian setelah itu ini mungkin saya buka mode incognito untuk menjadi petugas atau sales. Maaf, salah password. Yep, ini sudah masuk. Kemudian ke dashboard admin. Nah, di dashboard admin ini di sini ada grafik, reporting grafik, statistik tentang total pelanggan, kemudian total produknya, kemudian total diskon yang sedang berlangsung. Kemudian ada statistik dari tanggal 26 sampai tanggal 2 September, itu statistik tentang pelanggan baru dan juga transaksi. Ini pelanggan barunya 1, kemudian transaksinya kebetulan juga ada 1. Di bawahnya itu ada statistik pemasukan 1.800.000. Seperti yang yang kita demonstrasikan tadi. Ini kita bisa pilih tanggal juga. Kita mau statistik dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Untuk defaultnya sih dari tanggal 7 hari ke belakang sampai hari ini. Untuk defaultnya. Jadi 1 minggu ke belakang. Kemudian di sini ada menu transaksi. Di transaksi ini nanti akan memunculkan daftar transaksi yang sedang berlangsung dan juga yang sudah selesai. Kebetulan tadi itu yang ini tadi 1.800.000 dengan BCA. Mungkin kita terima. Oke, terima. Nah, nanti setelah kita terima, kita akan mendapatkan notif sebagai pelanggan, akan mendapatkan notif bahwa transaksi sudah disetujui dan kita bisa mengambil barangnya di toko dengan alamat ini. Seperti itu. Kemudian setelah pelanggan datang ke toko, nanti petugas diharuskan untuk memencet tombol proses ini agar transaksi itu berjalan, penyewaannya berjalan. Jadi kita proses. Jadi nanti statusnya akan menjadi sedang dipinjam, seperti ini. Kemudian setelah ini kita coba refresh. Di sini nanti juga akan menjadi sedang dipinjam.
Kemudian setelah peminjaman selesai dan si pelanggan itu mengembalikan barangnya, sudah mengembalikan barangnya, petugas harus menyelesaikan atau memencet tombol selesai di sini agar transaksi yang sudah berjalan ini itu biar selesai dan biar si pelanggannya tidak terkena denda. Kita selesai, statusnya nanti menjadi selesai juga. Jadi di sini di pelanggan sendiri nanti statusnya juga akan menjadi selesai seperti ini. Gitu. Di bawahnya itu ada daftar produk. Di sini ada produk. Ini seperti tipe produknya lah. Jadi kursi, terus laptop, keyboard, sepeda lipat, handphone, televisi. Mungkin ada yang ada produknya, ini kita lihat daftar produknya. Ini karena ini tadi barangnya kan sudah selesai dipinjam, jadi statusnya kembali lagi menjadi dapat dipinjam. Kondisinya bagus. Kalau kita mau ubah kondisi juga bisa. Nanti ini tinggal kita ganti aja. Ini untuk form tambah produknya sendiri itu seperti ini. Jadi kita nanti menambahkan barang khusus ROG misal, di sebelah kanannya nanti kita bakal langsung bisa dapat lihat previewnya nanti. Jadi nanti previewnya di pelanggan tuh nanti seperti apa. Untuk tarif sewanya misal kita kasih 150.000 per hari, kemudian dengan denda 50.000 per hari. Kemudian tipenya udah ada. Kondisi barangnya bagus, kemudian dapat dipinjam, catatannya tidak ada catatan. Kemudian untuk gambar produk kita bisa mengupload beberapa gambar di sini. Mana ya? Jadi di sini nanti bakal ada previewnya nanti di sini. Kemudian disimpan. Nah, nanti bakal langsung tersimpan seperti ini. Kita bisa menghapusnya juga. Tapi kita coba hapus saja. Nanti produknya terhapus. Kemudian di bawahnya ada promo, daftar promo. Untuk daftar promo sendiri, untuk formnya itu seperti ini. Nanti promonya demo promo gitu. Demo promo, kemudian kode promonya ABC 123. Besar diskonnya 10%. Kemudian minimal pembeliannya kita kasih 100.000 dengan maksimal potongan sebesar 50.000 dengan periode promo tanggal 1 sampai tanggal 30. Dan kabar promosi kita kasih ini aja. Kita simpan. Nanti dia bakal muncul di sini sesuai statusnya. Di sini kan statusnya sedang berjalan. Nanti di pelanggan juga bakal muncul juga promonya. Kemudian di bawahnya ada referensi, itu untuk mengatur, manage merek dan juga tipe. Jadi daftar merek, daftar tipe itu nanti di manage di sini. Kemudian ada pelanggan. Untuk di pelanggan ini di sini ada daftar pelanggannya yang sudah mendaftar di sini. Kita bisa aktifkan dan non-aktifkan secara manual di sini. Jadi kalau misal pelanggannya ini ketahuan bertransaksi ilegal atau gimana gitu, kita bisa nonaktifkan akunnya di sini lewat ini. Di ini nanti bakal di statusnya bakal belum aktif, atau mungkin kita bisa aktifkan kembali. Nanti statusnya akan menjadi aktif kembali. Kemudian di sini ada laporan harian, laporan tahunan, dan juga laporan bulanan. Di sini kita bisa melihat laporannya per hari ini gitu.
kita bisa apa namanya, bisa lihat juga dari rentang waktu. Kemudian laporan tahunan itu menampilkan semua transaksi dalam satu tahun. Ini misal kita pilih 2020, tidak ada karena tidak ada transaksi di tahun 2021. Kemudian untuk laporan bulanan itu laporan yang terjadi di bulan September 2021, kita bisa ganti ke Agustus misal, itu bakal muncul datanya seperti ini. Kemudian di bawah ini ada manajemen menu dan manajemen hak akses. Jadi di sini ada daftar menunya. Di sini ada daftar menu. Nanti menunya itu bakal muncul di sini, di halaman admin ini. Itu kemudian ada manajemen akses. Untuk manajemen akses ini jadi admin atau pemilik toko itu bisa dengan leluasa itu bikin hak akses. Misal ada hak akses sales itu cuma bisa mengakses menu transaksi, daftar produk, dan juga pelanggan misal. Kemudian ada hak akses apa ya namanya, administrasi mungkin, itu hanya bisa melihat daftar transaksi, kemudian daftar pelanggan, daftar pegawai, dan juga laporan misal, atau hak akses admin itu bisa melihat semuanya. Jadi nanti bisa dibuat di sini nanti. Untuk formnya sendiri itu seperti ini, jadi kita memasukkan nama hak aksesnya itu apa, misal demo hak akses, kemudian menu yang diizinkan itu apa aja, kita pilih saja nanti. Seperti itu, nanti bakal muncul di sini nanti. Seperti itu. Untuk demo projectnya mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.